Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 494, hadis nomor 1109. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, ada 3 hal, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, sungguh-sungguhnya dihitung sungguh-sungguh, mainnya pun dihitung sungguh-sungguh. Yang pertama an-nikahu, nikah, wa talaqu, talak, wa raja'atu, dan rujuk. Kemudian di hadis nomor 1110, riwayat Ibnu Adi, do'if, 3 itu talak, memerdekakan hamba sahaya, dan nikah. Di 1111, riwayat Al-Haris bin Usamah dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an rafa'ahu, bersumber dari Nabi, la yajuzul la'ibu fi thalathin, tidak boleh main-main dalam 3 hal, at-talaqi, talak, wan nikahi, nikah, wal itaki, dan memerdekakan hamba sahaya. Faman qalahunna, maka siapa yang berikrar ketiga-tiganya, faqad wajabna, maka sungguh telah wajib. Ini jadi dalil bahwa akad nikah, talak, dan rujuk itu tidak boleh ngeprank, sandiwara, drama, nggak boleh. Dalam film pun tidak boleh ada akad, saya nikahkan kamu dengan putri saya anu, itu nggak boleh, itu sah itu nikahnya. Dan fatwa MUI juga pernah keluar ya dulu ketika ada di sinetron yang terkenal, si pasangan pemuda dan pemudinya nikah dan kemudian ada akad nikah, itu sampai keluar teguran kan dari MUI, nggak boleh. Kalau mau ya jangan ada akad nikahnya. Kalau mau mendramakan pernikahan, jangan ada akad nikahnya. Jadi kalau ada yang ngeprank sandiwara, pura-pura mengatakan nikah atau talak, itu sah, jatuh talak, sah nikah. Kalau mau batal berarti tinggal ditalak. Talak kalau mau batal, talak berarti rujuk, sudah dihitung talak 1 berarti. Hati-hati. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au takallam. Allah melewatkan dari umatku, maksudnya tidak akan mencatat dosa apa yang terlintas dalam benaknya
yang dibisikkan, dibicarakan dalam hatinya selama tidak diamalkan atau diucapkan oleh lisannya. Hadis ini sebetulnya umum ya, apapun amal kalau sebatas dalam hati ini bukan niat, niat mah sudah ada amal ya. Kalau belum ada amal belum niat. Ini baru dalam hadis sebutnya hamma, tekad. Kalau dilaksanakan dapat pahala 10 kali lipat. Kalau tidak jadi dilaksanakan dapat 1 tekad itu ya. Tentunya tidak jadi dilaksanakan karena ada kendala. Kalau tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan ya nggak ada pahalanya. Dalam kaitan dengan nikah berarti yang baru terlintas ingin menikahi, belum diakad nikahkan, belum diamalkan, berarti ya belum jadi ya, diampuni, tidak dicatat. Sama juga talak juga, bapak misalkan ayawe kaimpleng hayang nalak si ibu teh, kalau si ibunya lagi jumedad-jemedud tapi baru sebatas dalam hati, itu enggak jadi jatuh talak selama tidak diamalkan atau diucapkan. Berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal innallaha ta'ala wada'an ummati al-khata'a wan nisyan. Allah taala menjatuhkan dari umatku ketidaksengajaan al-khata'ata wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan yang mereka dipaksa atasnya. Ini dalam konteks talak karena keceplosan. Beda dengan tadi yang prank mah disengaja. Sengaja prank gitu, sengaja bersandiwara. Kalau ini mah keceplosan. Mau bilang tak ya, tidak jadi talak. Sudah tidak gitu. Ini sudah talak, nah jadi talak. Itu khoto itu. Wan nisyan, lupa. Apa dalam keadaan lupa? Ya mungkin tidak sadar atau dalam keadaan stroke ya, dalam keadaan stres. Kan tadi kamu bilang talak, oh gitu ya. Perasaan enggak, nah itu. Wa mastukrihu alaih, dan yang dipaksa, kayak seorang suami dipaksa menceraikan istri keduanya atau istri pertamanya, dia pun menceraikannya tapi terpaksa. Lalu mau hubungi lagi, saya tidak terpaksa, saya tidak niat menceraikan kamu, ya itu berarti enggak sah kalau memang dipaksa. Kayak orang ikrar kafir karena dipaksa ya, di bawah pedang, di atas senapan, di bawah senapan, dia mengatakan, ya saya keluar dari Islam, tapi hatinya tetap iman, tetap muslim, tidak jadi kafir. Dalam talak pun demikian. Jadi ibu-ibu jangan maksa bapak menceraikan istri pertama atau istri kedua, dan mual ngaruh. Mual ngaruh dah, tidak akan kemudian jadi jatuh talak. Atau sebu tarimakeun. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala idza harrama imra'atahu laisa bisyai'in. Apabila seorang suami mengharamkan istrinya itu bukan apa-apa. Mengharamkan dalam artian saya tidak akan pulang misalnya. Saya tidak akan tidur dengan kamu. Wa qala laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Kata Ibnu Abbas, sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Wali Muslimin an Ibnu Abbas, dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, idza harrama ar-rajulu imra'atahu, apabila seseorang mengharamkan istrinya, fahuwa yaminun yukaffiruha, itu sama dengan sumpah yang harus dikifarati.
Yang dimaksud contoh teladan yang baik pada diri Nabi, Nabi kan pernah mengharamkan. Surat At-Tahrim itu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ada yang menyebutkan mengharamkan hamba sahayanya yang melahirkan Ibrahim, yang nanti meninggal pas gerhana. Ada yang menyebutkan mengharamkan madu. Pokoknya Nabi mengharamkan yang halal. Lalu kata Allah, qad faradallahu lakum tahillata aimanukum. Mengharamkan yang halal itu wajib, farodote fardu, dibatalkan sumpahnya. Dan membatalkan sumpah itu, satu, memberi makan 10 miskin, atau ini masih satu, memberi pakaian 10 miskin, atau masih satu, membebaskan hamba sahaya. Nah, kalau tidak mampu, yang kedua, saum 3 hari. Meski tidak harus berturut-turut. Ya, kalau bapak mengharamkan istri, ya, saya tidak akan pulang lagi, saya tidak akan tidur lagi, saya haram tidur dengan kamu, saya haram pulang ke rumah. Itu hakikatnya sumpah. Sumpah yang harus dibatalkan, harus dikifarati. Ya, kifaratnya tadi memberi makan 10 miskin lah, bisi mere baju memahal teh, ya. Saum 3 hari berat dehnya. Lebih baik memberi makan 10 miskin. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa putri Al-Jaun, bukan Al-Jun, ketika dibawa kepada Rasulullah SAW dan Rasul mendekat kepadanya, dia malah berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Jadi Nabi dianggap setan, berlindung ke Allah mah dari godaan setan. A'udzu billahi minka, kasinggung atuh ka urang we meni naudzubillah gitu. Ya, emang kita setan. Nabi marah. Maka kata Nabi, laqad uzti bi'azim, kamu sudah berlindung kepada zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki, pulang sana kamu ke keluarga kamu. Ini maksud Rasul menceraikan dan nanti memerintahkan Anas untuk memberikan pakaian ke yang diceraikannya ini. Jadi ini antara istri atau hamba sahaya. Ini kalau istri menceraikan, kalau hamba sahaya berarti memerdekakan. Yang dilakukan oleh Rasul, kalau istri berarti tidak sempat berumah tangga dengan Rasul, ya, karena baru saja dipertemukan dengan Rasul, dia malah berlindung kepada Allah dari Rasul, dianggapnya Rasul teh setan. Dalam riwayat lain disebutkan, jadi memang si perempuan ini rewasan, penakut, segan. Ada yang ngasih nasihat ke dia, ya udah cenah, kalau kamu takut berlindung saja kepada Allah. Ngomongna ki a'udzubillahi minka, itu nganggap setan kan Nabi. Ceraikan oleh Nabi langsung. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa ba'da nikah, tidak ada talak kecuali sesudah nikah, wala itqa illa ba'da milk, dan tidak ada memerdekakan kecuali sesudah dimiliki. Ya. Jadi kalau seorang mengatakan, nanti kalau saya jadi nikah dengan dia, saya akan ceraikan dia, ya, hari pekte pas nikah bogoh jatuh cinta, apakah berarti cerainya sah? Tidak, karena dia ngomong cerai itu sebelum nikah. Atau nanti kalau saya punya dia, saya akan merdekakan dia. Pas dia punya hamba sahaya dia, ternyata
kapake lebar mau dimerdekakan teh gitu. Maka berarti tidak sah ikrar yang kemarin karena belum memilikinya. Hadis berikutnya hanya sanad tambahan. Kemudian hadis berikutnya dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhra li ibni Adam fi ma la yamliku. Tidak ada nazar bagi anak Adam dalam hal yang dia tidak mampu. Kalau saya jadi ASN, saya akan hajikan semua bapak-bapak yang ada di Masjid Baitur Rahman. Dah kos nu mampu wae. Ngajikeun atuh nganterina sabaraha puluh tahun. Puroda memang gaji ASN sabaraha. Tapi karena dia sudah bernadar, sudah sumpah, harus dikifarati. Walait qalau fi ma la yamliku, dan tidak ada memerdekakan pada hamba saya yang belum dimiliki. Ini sama dengan tadi. Wala talaq qalau fi ma la yamliku, dan tidak ada talak pada pasangan yang belum dimiliki, sama. Belum nikahnya sudah janji mau ditalak saking tidak setujunya ya dengan calon istri pilihan orang tuanya misalkan. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal rufi'al qalamu an thalathatin, dicabut catatan amal dari 3 orang. Maksudnya tidak akan dicatat pahala, tidak akan dicatat dosa. Anin naimi hatta yastaiqidho, orang tidur sampai dia bangun. Keur ngalindur, saya talak kamu, saya benci kamu. Hareupeun istrina hudang. Bener ieu teh cenah. Orang yang tidur yang ngalindur tidak dicatat dosa, tidak dicatat pahala. Najan ngagaplok 10 kali oge pan ngalindur mah moal doraka. Najan mabok oge gitu. Wa anis shaghiri hatta yakbaro, anak kecil sampai dia dewasa. Makanya ada khusus ya hukuman, bukan hukuman, perlakuannya. Jadi kalau anak kecil itu sebelum balik kalau dia berdosa ya dididik. Tapi di urang disebut anak kecil itu di bawah 17 tahun, padahal balik 15 tahun juga sudah mungkin balik. Kayak kasus kemarin di Cilacap ya, perundungan oleh anak SMP, geus balik kuduna dihukum ya. Sebagaimana hukuman Islam. Ya dilepaskeun gitu mah jadi deui, ngarah deui gitu. Wa anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai dia berakal, au yufiqo, atau sadar. Orang yang terganggu jiwanya, terganggu mentalnya, itu tidak akan dicatat kalau dia tidak sholat atau dia mengatakan talak ya. Namanya juga lagi majnun ya, sampai dia sadar. Berikutnya babur rajaati, bab rujuk. Rujuk ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in auradu islaha. Suami berhak menarik istri yang ditalak kembali dalam hal itu jika mereka menghendaki islah, dan istri tidak bisa menolak karena dia statusnya hakikatnya masih istri kalau masih masa iddah ya. Jadi rujuk ini berlakunya di masa iddah, tidak perlu akad nikah lagi rujuk itu. Dan kalau sudah rujuk tetap talak yang semula itu dihitung talak, bukan berarti karena udah rujuk kemudian talaknya jadi nggak dihitung talak, tetap sudah dihitung talak. Masa iddah itu 3 kali haid ya. Kalau ibu hamil sampai melahirkan, kalau yang sudah menopause 3 bulan, kalau ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari ya. Itu masa iddah itu.
Nah, boleh dia ditarik kembali oleh suaminya dan istrinya nggak bisa menolak kalau memang tujuannya islah. Istrinya nggak bisa, enggak saya mau nikah sama lain, nggak boleh. Di masa iddah itu perempuan dan lelaki yang tahu perempuan itu sedang dalam masa iddah tidak boleh menjalin hubungan, ya. Janjian nggak boleh. Walakil la tuwa'iduhunna, nggak boleh saling janjian, nggak boleh. Di Al-Quran disebutkan. Kalau perempuan itu tidak mau rujuk di masa iddah, berarti jatuhnya dia gugat cerai, khulu. Yang sudah kita bahas, sudah ya, khulu sudah kita bahas. Jadi dia yang mengembalikan mas kawin yang dulu diberikan oleh suami. Dan biasanya ini seorang istri pikir 7 kali, ya, karena rugi. Dia harus mengembalikan harta yang diberikan oleh suaminya. Nah, di sini yang dibahas dalam bab rujuk di hadis itu hanya apakah rujuk itu harus menghadirkan saksi atau tidak. Ya. Hadis-hadis ini bukan hadis ya, athar. Semuanya menganjurkan, sehingga kesimpulannya sunat. Meskipun tanpa saksi, rujuk itu sah. Ya. Hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu an, annahu su'ila anir rajuli yutalliqu. Ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya, tsumma yuraji'u wa la yushidu. Kemudian dia merujuknya lagi dan tidak mengangkat saksi. Langsung sepakat berdua rujuk. Kata Imran bin Husain, ashid ala tolakiha, angkat saksi ketika talaknya, wa ala rojaatiha, dan ketika rujuknya. Di Al-Quran talak itu harus ada saksi, washidu dawai adlim minkum waqimus syahadata lillah. Harus diangkat 2 saksi. Nah, 2 saksi ini diperintah dalam Al-Quran bukan berarti jadi syarat. Tetap seorang suami yang mengatakan talak kepada istrinya itu sudah jatuh talak, meskipun tidak ada saksi. Tapi di proses berikutnya harus dihadirkan saksi bahwa dia sudah menalak istrinya. Wa ala rojaatiha, dan demikian juga ketika rujuk. Ya, kalaupun rujuk, kasih tahu keluarga laki-lakinya, kasih tahu keluarga istrinya bahwa mereka sudah rujuk. Wa akhrajahul Baihaqi bilafdi anna Imran bin Husainin radhiyallahu anhu su'ila. Imran bin Husain ditanya, amman raja amro'atahu walam yushid. Orang yang rujuk kepada istrinya tapi tidak mengangkat saksi. Lalu kata Imran, fi ghairi sunnah, tidak sesuai sunnah. Fal yushidil an, angkat saksi sekarang, cari saksi, ya, untuk menjadi saksi bahwa dia sudah rujuk dengan istrinya. Wa yastaghfirillah, dan beristighfarlah kepada Allah karena sudah melanggar sunnah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Kata Ibnu Umar ketika dia mentalak istrinya yang sedang dalam masa haid itu, kata Nabi kepada Umar, murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia, hendaklah dia rujuk. Nabi tidak memerintahkan harus ada saksi. Ya, jadi artinya rujuk itu sah meskipun tidak ada saksi. Berikutnya tentang ila, dihar, dan kifarat. Ila itu sumpah tidak akan tidur dengan istri tapi tidak selamanya, mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, ya. Sumpah. Kalau dihar,
di hari itu berikrar bahwa dia menjadikan istrinya seperti ibunya, maksudnya sudah tidak akan tidur lagi dengan istrinya, salilana itu sampai mati. Kifarat itu kifaratnya, ya, bagaimana cara menghapus dosa itu. Jadi beda ya kalau ila tidak selamanya, tidak sepanjang hidup. Dan ila di zaman jahiliyah itu nggak ada batasannya. Saya tidak akan lagi tidur sama kamu, tapi ente ceraiin. Nah itu sumpah, saya tidak akan pulang dan tidak akan tidur lagi dengan kamu. Itu ila. Nah nanti oleh Al-Quran dibatasi maksimal 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Jadi kalau bapak sedang marah dengan istri, sumpah tidak akan pulang, kata Al-Quran maksimal 4 bulan. Sudah 4 bulan, bapak harus memastikan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut thalaq fa innallaha samiun alim. Apakah mau kembali membangun rumah tangga atau mau milih talak, ya. Kalau milih talak ya berarti talak. Tapi tidak otomatis ya kalau sudah 4 bulan jatuh talak, enggak. Tetap dikasih pilihan mau mana. Jadi tidak otomatis 4 bulan terbalik-balik sampai 5 bulan berarti otomatis talak, enggak. Itu nanti statusnya istri dari suami yang hilang. Zaman para sahabat itu ditunggu sampai 4 tahun, ya. Jadi kalau belum sampai 4 tahun masih sah dia sebagai istri dari suaminya yang hilang. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i wa harrama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengila istri-istrinya dan mengharamkan. Ini yang pernah kita bahas ya di kajian subuh, yang judulnya ketika istri Nabi minta naik resiko, ya, minta resiko lebih, minta nafkah lebih. Rasul bersumpah tidak akan pulang selama 1 bulan. Faja'alal harama halalan, dia menjadikan yang haram kemudian halal. Maksudnya kemudian dia kembali, ya, beliau wa ja'ala lil yamini kafaro, lalu sumpahnya dikifarati, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala idza madot arba'atu asyhur, apabila sudah lewat 4 bulan, waqafal muli, orang yang ila yang sumpah itu harus berhenti dulu hatta yutalliqa, hingga dia mentalak. Wala yaqu alaihi talaq hatta yutalliqa, dan tidak jatuh otomatis talak sehingga ada ikrar talak. Jadi tidak otomatis sudah 4 bulan itu talak, enggak. Tetap harus ada ikrar talak. Sampai 1 tahun pun tidak otomatis talak sebelum ada ikrar talak, kecuali yang kemarin, ya, ditunggu sampai 4 tahun. Kalau dia lebih dari 4 bulan dosa berarti. Tapi enggak jadi jatuh talak, tidak otomatis, nggak dosa suaminya meninggalkan istrinya. Biasanya ini yang punya istri lagi, ya, baik itu meninggalkan istri tua atau tidak masalah. Ada juga yang meninggalkan istri muda. Ya cina ya Gus 2 tahun. Tapi kalau memang tidak ada ila, memang nggak masuk ila. Ila itu sumpah, ya. Memang Gus tiis gitu. Ya itu tidak ila. Cuma dia tetap berdosa karena tidak memberikan adil. Ya kan kita sudah bahas di poligami harus adil, harus komunikasi. Nabi kan tiap hari komunikasi dengan seluruh istrinya. Wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu sejaman dengan belasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yaqifunal mulia, semuanya memberhentikan yang ila. Maksudnya tidak otomatis jatuh talak. Disuruh berhenti dulu, lalu dipinta kejelasan.
mau lanjut mau talak sok gerak-gerakeun talak. Kalau tidak lanjut lanjut rumah tangga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana ilaul jahiliyah as-sana was-sanatain. Ila pada zaman jahiliyah itu rata-rata setahun sampai 2 tahun. Fa waqatallahu arba'ata asyhur, lalu oleh Allah dibatasi maksimal 4 bulan. Fa in kana aqalla min arba'ati asyhur falaysa biila. Kalau kurang dari 4 bulan tidak termasuk ila. Hemat saya ya termasuk ila ya, karena Nabi pun mengila istrinya selama 1 bulan. Berikutnya zihar. Kalau zihar, dia menjadikan istrinya berikrar pada istrinya bahwa dia sudah dianggap ibu. Jadi tradisi jahiliyah kalau istrinya sudah tua, udah diperlakukan juga ibu gitu. Tidak diperlakukan sebagai istri. Tidak ada lagi romantisme suami istri, nggak ada. Tiise gitu. Apalagi tidur, tidak. Nah, memperlakukan istri seperti itu namanya zihar, dosa. Makanya kifaratnya berat ya. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada seorang mendihar istrinya, tsumma waqa 'alaiha, tapi kemudian dia tidur dengannya. Engkau mendihar tapi sare. Fata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dan berkata, ini waqa'tu 'alaiha, aduh cenah saya tidur dengan istri saya padahal saya mendiharnya. Qabla an ukaffiru, sebelum saya kifarat. Kata Nabi, fala taqrabaha hatta taf'ala ma amarakallahu bih. Kamu jangan mendekatinya sehingga kamu melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa kifaratnya? 1, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, membebaskan hamba sahaya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 miskin. Jadi tongwawanianan ya. Jadi Islam betul-betul melindungi hak dari seorang istri. Dan suratnya juga ada khusus. Tadi tahrim, ada at-tahrim. Kalau di hari itu surat Al-Mujadilah. Arti Al-Mujadilah itu perempuan yang protes, sakit hati. Dia sudah gak dianggap lagi sebagai istri, dianggap sebagai ibu. Nggak ada lagi mesra-mesraan gitu. Kanu ngora biasanya orang Arab jahiliyah itu. Ya, bukan ngora, jadi nukolote dianggap inung biasa gitu. Itu nggak boleh. Terakhir, nah ini hadis dari Salamah bin Shakhr. Ada juga nih yang lucu. Ketika masuk bulan Ramadan, dia takut terganggu oleh istrinya, maka dia mendihar istrinya. Jadi maksudnya agar tidak ada harapan, berarti ini sahabat gede nafsuna gitu. Tiburangi hayang we keur puasa gitu. Cenah dihar sekalian. Fan kasafa li syai'un minha lailatan. Lalu pada suatu malam ada yang tersingkap darinya sesuatu, cenah ya tergoda. Fa waqa'tu 'alaiha, saya pun tidur dengan istri saya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, harir raqabah, bebaskan hamba saya. Kata dia, ma'amliku illa raqabati, saya nggak punya leher, kan arti asal hamba saya itu leher. Saya nggak punya leher kecuali leher ini, cenah mereka ke batur kumaha, cenah saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi, fasum syahraini mutatabi'ain, saum 2 bulan berturut-turut. Kata dia, aduh cenah isa bulan Ramadan wae ripuh cenah. Wa hal asabtul ladzi asabtu illa minasya. Lalu kata Nabi, at'im faraqan min tamrin sittina miskina. Kalau begitu, nih beri makan sekarung kurma kepada 60 orang miskin. Ini hadis menegaskan yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, keharusan kifarat. Kalau tadi ila tinggal rujuk ya, tinggal atau talak. Kalau ini dihar harus ada kifarat. Kecuali kalau sumpahnya
sumpah mengharam, sumpah saya tidak akan pulang lagi sama kamu, saya haram sama kamu. Nah itu berarti harus dikifarati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Mangga bilih pertarosan paling mana heula mangga Pak Haji. Enggak tuh. Di hari itu kan memperlakukan, bukan mengatakan. Kayak seorang, saya misalkan panggil istri saya ibu, ibu untuk anak-anak. Bapak panggil mama, mama, bunda, ya, umi. Itu kan panggilan, bukan perlakuan. Ya, jadi tidak termasuk dihar. Yang lain Pak Haji? Yang lain mengak? Duka tapak kaulan teh kumaha? Kalau istri saya disunatkan mau nangkap wayang ya. Tapi nadar itu tidak boleh dalam maksiat Pak Haji. Tidak boleh dalam mubadir ya. Kalau Pak Haji, kalau cucu saya disunatan nanggap wayang itu mubadir Pak Haji. Jangan nanggap wayang, nanggap ustad aja ya. Kalau nanggap wayang biayanya mahal, hasilnya hanya hiburan ya. Wayang sekarang nggak kayak wayang dulu. Wayang dulu muatan dakwahnya kental. Wayang sekarang apalagi sesudah wafatnya Asep Sunanar Sunaria, kita belum tahu ada dalang yang memang visinya buat dakwah enggak. Heureuy we bala gonjangan nungkul gitu. Jadi sayang mending nanggap ustad. Ya. Tidak terlalu mahal nanggap ustad. Mangga Pak Haji. Kan kalau kecil belum balik Pak Haji, belum dicatat. Ya, ini yang dicatat ini orang-orang dewasa, orang-orang balik. Makanya tadi di hadis terakhir anak kecil sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, orang cacat mental sampai dia sembuh. Jadi tidak akan dicatat. Kecuali mungkin orang tuanya, saya anak laki-laki, bapak anak perempuan ya, nanti kalau sudah gede kita nikahkan ya. Itu kan belum akad nikah, itu baru perjanjian juga belum disepakati bulat, insya Allah misalkan, itu baru rencana itu tidak masuk kategori akad nikah. Jadi boleh jadi boleh tidak, kebanyakannya tidak jadi karena sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya. Siti Rohmah. Yang lain mangga? Itu tadi mungkin film Ustaz. Film kan ada acara pernikahan yang sampai akad gitu. Kan itu tidak ada saksi gitu. Iya, itu yang ditegur oleh MUI. Jadi jangan ada akadnya. Kayak film di Deddy Mizwar ya, ketika Cita bertasbih langsung saja amin amin gitu. Pas akadnya nggak diikrarkan. Dia sesalaman nungkul, udah gitu amin amin, pas aminnya, pas doanya ada di audionya ada. Jadi
dari mulai mengantar ada, tapi pas akadnya nggak diikrarkan, nggak ada audionya. Iya, nggak boleh. Kalaupun terjadi ya itu berarti harus jatuh talak kalau memang nggak mau jadi. Ya. Begitu Pak Haji, dan dihitung talak 1. Itu lagi Ustaz. Enggak. Ada nggak hadis yang menjelaskan bahwa seorang suami yang tidak memberi nafkah lahir batin setiap bulan berturut-turut maka jatuh talak? Tidak ada kalau tidak menafkahi lahir batin. Ya ini menafkahi lahir batin itu termasuk ila. Maksimal 4 bulan. Ya. Kalau di taklak ya. Ya itu nggak apa-apa sebagai ulil amri. Ya, sebagai pemerintah demi kemaslahatan berhak untuk membuat aturan. 3 bulan ya atau 2 bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan berarti lebih dari ila. Ila aja 4 bulan. Saya lupa lagi soalnya dulu main anak tangan lah. Dati diniatan ya. Ya itu memang saya kadang ditanya oleh Lebe, Ustaz mau dibacakan? Nggak usah lah, tanda tangan aja langsung gitu. Nggak usah dibacakan, dengan tanda tangan sudah setuju gitu. Ya sigoh ta'liq talak itu ada fatwa MUI-nya dan memang itu ikhtiar agar perempuan tidak ada yang tergantung. Jadi dalam kasus ada ya kasus istrinya saya temukan 2 ya di daerah saya. Dibawa tuh sertifikat rumah istrinya. Nikah teh kabur bikain gitu puguh sampai sudah meninggal. Ya tepugu kumaha eta teh jujutan kabur we suaminya. Nah, dengan sigot ta'liq talak itu kan istri jadi punya pegangan 6 bulan udah berarti jatuh talak. Talaknya di pengadilan agama dan berhak pengadilan agama itu karena sudah ada tanda tangan dari suami. Dia mewakilkan kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak sah. Itu maslahat. Sangat maslahat. Meski saya pribadi dah mau niatan. Jadi niatan acan gitu. Jadi ada memang pemuda enggak ada ini, enggak ada zaman Nabi geus tanda tangan. Taat kaulil amri TCT wajib. Itu nama daya tanda tangan. Da enggak ada, saya enggak akan niat begini, heuh bae tanda tangan gitu. Najan teu niatan oge gitu. Itu taat kaulil amri itu bagiannya, wajib. Ya. Yang lain cukup ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.